Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelku Siti Zahro. Kali ini aku akan membuat tutorial membuat buket snack yang cantik, gembul, dan irit bahan. Teman-teman simak sampai selesai ya. Selamat menonton. Oke, ini dia peralatannya dan bahannya. Ini aku sediakan gabusnya, sudah ada ukurannya ya di situ teman-teman. Kemudian ada stiker, ada kertas tisu, pita, kertas selofan, dan jajanan yang akan kita pasangkan menjadi buket. Setelah itu kita pasangkan tusuk satenya ke jajanan menggunakan lem listrik, lem lilin atau lem tembak. Kemudian kita pasangkan satu persatu seperti ini. Lalu ini aku ada tambahannya teman-teman, yaitu 2 kuntum bunga mawar dan juga bunga daisy. Selain itu ada 2 filler daun, aku nggak tahu namanya apa. Kemudian ini aku sambung dengan tusuk sate biar dia itu bisa ditancapkan. Kecuali bunganya, karena bunganya sudah ada tangkai kawatnya. Nah, ini kita pasangkan aja, disesuaikan aja dengan bunga yang nanti teman-teman punya. Disesuaikan aja. Yang penting tujuan dari bunga ini yaitu untuk menghiasi buket kita supaya menjadi lebih indah, lebih rame, dan pokoknya lebih cantik, intinya seperti itu. Nah, ini dia setelah dipasang, kemudian lanjut kita ambil kertas tisunya, ini kita lipat menjadi 2 miring dan kita kerutkan seperti ini, kemudian kita pasangkan dengan solasi, dan setelah itu kita pasangkan juga yang satunya. Setelah dua-duanya terpasang, ini kita kuatkan ya dengan solasi yang panjang sampai ke belakang supaya bisa menjangkau semuanya dan tidak mudah lepas, karena solasi ini kalau ditempelkannya ke kardus dia itu kurang nempel ya kalau dia tidak lilitkan ke belakang yang panjang. Oke, lanjut, ini kita ambil selembar kertas selofan yang pertama. Jadi ini kertas selofan akan kita potong menjadi 2 bagian, kemudian setengah bagiannya kita bagi menjadi 4 sama besar. Jadi untuk pemotongan lembar selofan yang pertama ini rumusnya sangat mudah, yaitu satu lembar selofan kita bagi menjadi 8 potong yang sama besar. Nah, coba kita amati untuk setengah lembar yang pertama ini kita bagi menjadi 2, kemudian nanti kita akan bagi menjadi 2 lagi. Jadi semuanya nanti pokoknya satu lembar selofan yang pertama ini akan menjadi 8 buah potongan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan caranya motong kertas selofan menggunakan cutter. Jadi ada beberapa yang pakai gunting, ada juga yang pakai cutter. Tergantung kenyamanan dan kemudahan masing-masing orang ya teman-teman. Nah, kalau aku pribadi lebih suka dan lebih nyaman menggunakan cutter karena lebih cepat. Walaupun ada yang sedikit mencong ya tadi. Nah, setelah ini menjadi 8 bagian yang sama besar ya teman-teman, ukurannya segini. Nah, itu aku lipat seperti ini, karena aku ini model-model buketnya pengen aku buat seperti kayak model mangkok gitu teman-teman. Jadi untuk melipat miring
dia dilebihkannya ke atas itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, hanya sedikit saja sehingga dia itu nanti tidak terlalu lancip gitu. Pokoknya teman-teman perhatikan, mudah-mudahan apa yang aku maksud itu teman-teman bisa memahaminya begitu. Nah, dia nanti kalau melipatnya itu kemiringannya sedikit, jadinya seperti ini teman-teman. Dia tuh bisa beloknya itu bisa lebih rapi gitu loh. Nah, ini kita pasangkan satu persatu ya. Khusus untuk yang di tengah tadi, yang paling pertama itu aku sudah gabungkan ya, 2 menjadi satu, kemudian pasang ke badan buket, kemudian dilanjut dengan layer-layer selanjutnya. Kanan kiri sama, ini satu persatu kita pasangkan. Mohon maaf banget ya teman-teman, jadi untuk pengambilan gambar dari videoku ini ada sedikit ketidakpasan, yaitu bagian ketika aku masang layernya ke bagian pinggang buket itu nggak kelihatan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya, karena untuk mengambil gambarnya itu sulit untuk di bagian pinggangnya. Nanti lain kali aku akan bikin video yang lebih baik lagi. Oke, setelah satu lembar tadi menjadi 8 bagian yang sama besar, setelah kita pasangkan, kemudian ini aku ambil lembar cellophane yang kedua. Nah, lembar cellophane yang kedua ini untuk pemotongan yang pertama ini aku ukur sesuai dengan kebutuhan buket tadi. Jadi, semakin layernya ke depan, dia itu semakin pendek ya untuk ukuran kertas selonya. Jadi, aku cuman ambil sejengkal, kemudian aku bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian seperti tadi aku kasih isolasi ya, aku lipat miring. Nah, ini kemudian dipasangkan satu persatu, kanan dan kiri usahakan sama dan simetris. Nah, setelah itu ini kita ambil sisa dari kertas selo yang sudah kita ambil sejengkal tadi. Nah, sekarang tinggal kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kemudian ini aku ambil yang bagian pinggirnya dan aku bagi menjadi 3 sama besar. Caraku membagi kertas cellophane menjadi 3 bagian ya seperti pada video ini. Kemudian di yang potongan yang tengahnya, motif yang tengahnya ini aku membuat lipatan rempel seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini aku pasang solasinya di agak tengah tapi agak naik sedikit. Gunanya ini akan aku pasangkan di bagian tengah-tengah depan untuk menutupi kertas tisu. Tapi maaf sekali lagi ini nggak kelihatan. Tapi ini hasilnya begini teman-teman ya. Kira-kira teman-teman pasti bisa memahaminya. Nah, ini sisa 2 kita singkirkan dulu, kemudian kita ambil bagian yang tengah tadi teman-teman, kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi PR kita tinggal membuat bagian bawah dari buket. Ada juga yang bilang bagian roknya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah lipatan andalan aku. Aku biasanya suka pakai lipatan ini untuk membuat rok buket. Nah, tiga-tiganya kita pasang ya teman-teman seperti itu. Tapi untuk salah satunya yang tidak ada motifnya itu aku taruh di bagian belakang untuk menutupi rok bagian belakang.
Dan yang tidak ada motifnya, yang kita buat rempel itu di tengah, yang ada motifnya itu ada di kanan 1 dan di kiri 1. Nah, ini yang sebelah kirinya, kanan sudah, kiri sudah. Jadi ada 4 penjuru teman-teman ya. Di belakang 1, di depan 1, di kanan dan di kiri 1. Jadi ada 4 pas. Dan ini dia tadi yang kita singkirkan. Ini aku buat lipatan rempel seperti biasa, tapi aku masang isolasinya itu di tengah-tengah, kemudian dia itu dipasangkan di sudut kanan dan kiri bagian depan, sehingga ketika kita sudah pasangkan isolasinya itu dia menjadi lebih mekar gitu teman-teman. Dia ukurannya memang lebih pendek daripada rok yang pertama tadi. Rok yang pertama tadi tuh lebih panjang. Dan terakhir ini kita pasangkan solasi yang panjang supaya bisa menjangkau sampai ke belakang dan membuat buket kita menjadi lebih aman. Nah, ini agak nggak kelihatan juga ya teman-teman, tapi pasti teman-teman bisa memahaminya. Ini aku pasang pitanya. Jadi kalau aku masang pita itu pitanya udah aku buat duluan, kemudian di pinggangnya itu dililit sama pita, dipasang dengan lem tembak, kemudian baru deh kita. Ini dia hasilnya setelah hampir 1 jam aku bikin, dan ini hasilnya teman-teman, cantik sekali tuh. Nah, ini hanya menggunakan 2 lembar kertas cellophane saja dan hasilnya bisa secantik ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like buat yang suka dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.